Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita Love and Monsters? Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang juga pernah di-request oleh salah satu teman kita berjudul Crawl. Adalah sebuah film natural horror Amerika yang rilis di tahun 2019, disutradarai oleh Alexander Eja dengan skenarionya ditulis oleh Michael dan Sean Rasmussen. Film berdurasi 87 menit ini dibintangi oleh Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark, dan Ross Anderson. Berkisah tentang seorang ayah dan putrinya yang terjebak di ruang bawah tanah ketika badai topan melanda wilayah Florida. Namun bencana sebenarnya bukan hanya badai, karena ada sesuatu di sana yang secara diam-diam mengawasi dan memburu mereka. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan gadis bernama Haley yang merupakan seorang mahasiswi sekaligus calon perenang profesional. Sejak kecil, Haley telah dilatih oleh sang ayah yang bernama Dave. Haley diajarkan untuk tidak menunjukkan wajah sedihnya ketika kalah, karena bagi Dave, Haley adalah the apex predator. Hari itu, Beth, saudari Haley, menghubunginya karena merasa khawatir. Sejak pagi, Dave tidak bisa dihubungi. Apalagi menurut pemberitaan di seluruh media, diperkirakan badai kategori 5 akan melanda wilayah selatan. Akhirnya, karena ikut merasa khawatir, Haley pun nekat menempuh perjalanan ke selatan demi mengetahui keadaan sang ayah. Ternyata tidak membutuhkan waktu lama untuk menempuh perjalanan itu, karena banyak jalur lalu lintas yang sepi akibat badai. Ketika hendak memasuki pemukiman, Haley bertemu dengan seorang petugas yang wajahnya tak asing. Ternyata pria itu adalah Wayne, yang merupakan mantan kekasih Beth. Wayne menjelaskan bagaimana berbahayanya kondisi di perumahan yang mana jalan-jalan sudah mulai terendam air. Oleh karena itu, dengan sangat menyesal, dia tidak bisa membuka jalan untuk Haley. Tapi dia berjanji akan segera mengabari Haley jika nantinya menemukan Dave. Awalnya Haley terlihat pasrah dan mengerti akan kewajiban yang harus dilakukan Dave. Tapi ternyata itu adalah sebuah tipuan. Haley langsung mengendarai mobilnya di luar jalur dan menerobos blokade jalan. Sebuah pesan disampaikan oleh pihak berwenang kepada seluruh penduduk di selatan bahwa badai yang disebut Wendy akan terus bergerak hingga ke tengah negara bagian. Oleh karena itu semuanya dimohon agar mendengarkan peringatan dari petugas untuk meninggalkan rumah dan zona evakuasi. Karena jika badai semakin besar, akan sangat sulit bagi tim penyelamat menjemput orang-orang yang terjebak. Ayah dan ibu Haley telah bercerai, dan semenjak itu sang ayah menjual rumah keluarga mereka dan tinggal di sebuah kondominium. Namun, setibanya di sana, Haley hanya menemukan anjing mereka yang bernama Sugar. Kekhawatiran Haley pun semakin bertambah ketika menemukan foto-foto keluarganya berserakan di kamar Dave. Akhirnya, setelah mengabari Beth, Haley pergi menuju ke rumah keluarga mereka di Coral Lake. Di sana Haley menemukan truk Dave, tapi setelah mencari di setiap ruangan di dalam rumah, gadis itu sama sekali tidak menemukan ayahnya. Hanya ada satu tempat yang belum didatanginya, yaitu crawl space atau ruangan bawah tanah. Terlihat sejak tadi Sugar terus menggonggong di depan pintunya, seolah-olah merasakan sesuatu. Haley pun memberanikan diri untuk turun dan memeriksa ruangan yang berlumpur itu. Kekhawatiran pun bertambah ketika Haley menemukan beberapa peralatan serta bercak darah di salah satu pipa. Akhirnya, gadis itu berhasil menemukan Dave yang tak sadarkan diri dengan luka di bagian bahunya. Haley pun menyeret tubuh Dave ke depan tangga dan berniat memanggil bantuan. Tapi, tiba-tiba saja, seekor buaya menghancurkan tangga dan langsung merangkak ke arah mereka. Melihat hal itu, Haley bergegas menyeret kembali sang ayah berlindung di balik pipa, sehingga buaya itu pun menyerah karena celah pipa itu terlalu sempit baginya. Tak lama kemudian, Dave pun terbangun. Awalnya dia mengira Beth lah yang datang karena hubungannya dengan Haley tidak begitu baik akhir-akhir ini. Terkadang, memiliki banyak kesamaan bisa mendatangkan konflik tersendiri. Hal ini terjadi pada Dave dan putrinya. Mereka sama-sama keras kepala, sehingga sulit sekali untuk berbaikan. Dave menjelaskan bahwa kemungkinan buaya itu masuk lewat pipa pembuangan akibat danau yang meluap. Untuk bisa keluar dari ruangan itu, mereka harus meminta bantuan.
Akhirnya, kembali Haley memberanikan diri mengambil ponselnya yang terjatuh. Dave menjelaskan bahwa ketika berada di darat, buaya tidak bisa mendengar dengan baik, tapi Haley harus berhati-hati karena hewan itu bisa melihat di dalam gelap. Dengan mengikuti petunjuk sang ayah, Haley pun merangkak meraih ponselnya sambil terus mengawasi buaya dan berbincang-bincang tentang prestasi renangnya yang terus menurun. Akhirnya, gadis itu berhasil mendapatkan ponselnya dan langsung menghubungi 911. Tapi tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan kemunculan buaya lain yang berada tepat di belakangnya. Buaya itu langsung menggigit Haley, menyeretnya, bahkan menghantamkannya ke dinding. Beruntung Haley melakukan perlawanan dan berhasil melepaskan cengkeraman rahang buaya yang begitu kuat. Lalu dengan menggunakan sebuah obeng, dia menusuk mata hewan itu dan berlindung di balik pipa lain. Ternyata tidak hanya satu, tapi ada 2 ekor buaya ganas yang dengan sabar menunggu Haley dan Dave keluar dari balik pipa. Sangat disayangkan, Haley gagal menyelamatkan ponselnya. Hujan badai pun semakin deras, sehingga ruangan itu mulai tergenang air. Dari ventilasi, Haley melihat beberapa orang yang sedang menjarah toko. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Marv, melihat cahaya dari senter Haley dan mencoba menghampirinya. Namun, tanpa disadari, seekor buaya sedang asik naik ke perahu dan melahap kekasihnya. Tak lama kemudian, buaya juga menyerang Marv secara brutal. Pria itu mencoba memperingatkan adiknya Stan. Sayangnya semua itu terlambat, karena ternyata seekor buaya telah berada di dalam toko dan langsung memangsa Stan. Rencana B pun telah dilakukan, yaitu mencoba keluar lewat pintu lama yang jaraknya tidak jauh dari Haley. Sayangnya, setelah tiba di sana, pintu tersebut tidak bisa terbuka karena tertahan sesuatu. Terjangan badai pun semakin kuat hingga mulai merusak beberapa bangunan. Ditambah hujan yang semakin deras, bukannya tidak mungkin. Kurang dari sejam lagi, Haley dan ayahnya akan mati tenggelam di ruangan bawah tanah. Tiba-tiba saja terdengar suara sirine yang ternyata adalah polisi. Wayne dan rekannya Pete mendatangi rumah Dave karena merasa khawatir. Haley belum juga kembali sejak menerobos blokade jalan. Dari dalam rumah, Wayne mendengar suara Sugar yang terus menggonggong. Akhirnya pria itu berhasil masuk dan mengetahui ada yang terjebak di crawl space. Haley dan Dave langsung memperingatkan Wayne untuk berhati-hati karena 2 buaya sedang berkeliaran di ruangan itu. Tiba-tiba saja, ketika Wayne sedang mencoba menghubungi rekannya Pete, reptil ganas itu langsung melompat, menggigit tubuh Wayne dan menyeretnya ke dalam air. Haley yang melihatnya berusaha untuk menolong, namun hewan itu terus mencabik-cabik Wayne lalu menyeretnya menjauh dari Haley. Keberadaan Haley yang keluar dari balik pipa pun menarik buaya lain untuk memangsanya. Beruntung, Haley bisa berenang dengan cepat sehingga sang ayah berhasil menariknya. Sementara itu sangat disayangkan nasib malang juga menimpa Pete. Setelah dia berhasil membersihkan lumut pada mesin bot, beberapa ekor buaya langsung menyerang tanpa ampun dan merobek tubuhnya. Haley benar-benar merasa putus asa. Segala usaha mereka untuk menyelamatkan diri digagalkan oleh para buaya. Tapi sang ayah tidak mau menyerah. Dia sedikit bercerita tentang masa lalu di mana Haley yang awalnya kalah dari Beth terus berusaha dan berjuang untuk belajar hingga akhirnya menang. Mungkin keras kepala itu buruk, namun hal itulah yang membuat kita tidak mudah menyerah. Sebuah rencana pun dijelaskan oleh Dave. Pria itu mengetahui bahwa buaya bereaksi dengan suara yang ditimbulkan besi, sehingga itu akan digunakan untuk memancing reptil selagi Haley menuju ke tangga. Rencana itu pun berjalan lancar. Dave bahkan tidak sengaja menjatuhkan pipa sehingga menghimpit buaya dan berhasil membunuhnya dengan sebuah sekop. Namun, sayangnya, kaki Haley tidak sengaja menendang sebuah benda di dalam air sehingga menimbulkan bunyi yang memancing buaya lain ke arah tangga. Akhirnya mau tidak mau, Haley pun harus melarikan diri dari pipa pembuangan. Ketika menuju ke pipa, Haley menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata buaya itu telah membangun sarang di depan pipa. Gadis itu menemukan telur-telur buaya dan juga bangkai hewan serta mayat Wayne. Kemudian seekor buaya datang dari pipa, hendak memeriksa telurnya. Melihat pistol di mayat Wayne, Haley pun segera mengambilnya untuk berjaga-jaga. Dan benar saja, tak lama kemudian buaya itu langsung menggigit tangan Haley. Beruntung tangan yang digigit telah menggenggam pistol, sehingga Haley langsung melepaskan beberapa tembakan untuk membunuh predator itu.
Kemudian, Haley langsung keluar melalui pipa. Dia kembali melihat beberapa buaya sedang mengapung di permukaan, dan salah satunya mengetahui keberadaan Haley. Haley berenang sekencang-kencangnya untuk melarikan diri ke dalam rumah, lalu membongkar lantai kayu rumahnya demi menyelamatkan Dave yang tenggelam dan nyaris tewas. Setelah Dave terbangun, Haley langsung mengajaknya untuk segera meninggalkan rumah. Sangat disayangkan, mobil mereka telah terendam banjir, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Akhirnya Dave memutuskan untuk menyeberang ke toko dan mengambil perahu para penjara. Walaupun memang sangat berbahaya, tapi mereka tidak mempunyai pilihan lain karena kondisi akan semakin memburuk ketika tanggul jebol. Dave menjelaskan bahwa buaya berkumpul di genangan air yang lebih dalam agar mudah berburu, tapi mereka akan memulai perburuan jika memang merasakan percikan air. Oleh karena itu, sambil menggendong Sugar, Dave dan Haley berjalan secara perlahan agar buaya tidak mengetahui keberadaan mereka. Dave meminta putrinya untuk tetap diam dan tidak bergerak sedikit pun, karena sesaat kemudian seekor buaya melintasi mereka. Lalu tiba-tiba saja terdengar suara sirine yang menandakan tanggul telah jebol. Karena waktu mereka tidak banyak, akhirnya Dave meminta Haley untuk melanjutkan misi mereka menuju ke perahu. Haley mengeluarkan seluruh kemampuan renangnya, menghindari beberapa buaya dan akhirnya berhasil tiba di perahu. Namun sayangnya, ketika dia berhasil menjemput Dave, gelombang air telah datang dan menerjang perahu mereka hingga Haley dan Dave terpental kembali ke dalam rumah. Kini, Haley dan Dave harus kembali berjuang melawan arus air yang begitu deras, ditambah lagi ancaman dari reptil-reptil ganas yang telah menguasai wilayah tersebut. Mereka pun terpisah. Dave meminta putrinya untuk berkumpul di tangga agar bisa segera naik ke atap. Haley menemukan sebuah radio komunikasi yang mengapung di antara kayu-kayu. Sempat berhasil menghubungi petugas penyelamat, namun suaranya tidak terdengar jelas karena alat itu telah rusak akibat terendam air. Sementara itu, Dave menyalakan flare stick agar memberi tanda lokasi keberadaannya. Awalnya pria itu menemukan Sugar yang selamat dari terjangan arus. Namun, tidak ada yang menyangka, ternyata seekor buaya secara diam-diam sudah mengintai Dave. Reptil itu langsung menggigit dan mematahkan tangan Dave. Sesaat setelah itu, kedatangan Haley menarik perhatian buaya. Gadis itu langsung berenang menuju ke kamar mandi dan berlindung di balik ruang kaca. Ruangan itu tidak akan bisa bertahan lama, apalagi buaya terus-menerus mendobraknya. Oleh karena itu, Haley memancing buaya masuk ke dalam ruang kaca dan mengurungnya di sana. Ketinggian air telah mencapai lantai 2, bahkan bisa dibilang hampir menenggelamkan rumah Dave. Setibanya di atas, Haley melihat sebuah helikopter. Tanpa pikir panjang, gadis itu menyalakan flare stick untuk meminta bantuan. Namun sangat disayangkan, tiba-tiba saja seekor buaya menerjang masuk, menembus kaca, hingga Haley terpental dan mengurungnya di dalam ruangan itu. Hewan itu juga menggigit bahu Haley dan berusaha menenggelamkannya. Haley pun mulai pasrah. Dia berpikir mungkin inilah akhir dari hidupnya. Namun, kenangan sang ayah membuatnya bangkit. Gadis itu meraih flare stick, lalu menancapkannya di mata buaya, sehingga dia berhasil lolos. Setibanya di luar, lagi-lagi seekor buaya hendak menggigit Haley. Beruntung, kali ini dia berhasil menghindar, dan buaya itu pun terseret arus. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Haley yang berhasil naik ke atap dibantu oleh Dave. Dan tak lama kemudian Haley kembali menyalakan flare stick karena melihat helikopter yang datang. Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Sebuah film horor yang cukup menegangkan, tanpa perlu bumbu-bumbu monster hasil mutasi, alien, setan, ataupun perjanjian dengan aliran sesat. Cukup buaya saja. Iya, buaya. Film ini benar-benar menggambarkan bagaimana buasnya hewan yang mungkin sudah cukup kita kenal melalui tayangan-tayangan pengetahuan satwa liar di televisi ataupun buku-buku ilmu pengetahuan alam. Menjadi lebih-lebih mengerikan di waktu yang tidak tepat bagi kita. Siapa yang menyangka, di tengah-tengah bencana badai kategori 5, muncul ancaman lain dari alam yang menyelinap masuk ke ruang bawah tanah rumah Anda sehingga membuat Anda terjebak dan nyaris tewas. Tampilan buaya di film ini juga cukup memuaskan karena terlihat seperti nyata, terutama ketika berada di outdoor. Ya, saya tahu bahwa di Amerika tidak ada buaya, tetapi aligator. Perbedaan paling mencoloknya ada pada ujung mulut aligator yang lebih lebar dibandingkan buaya. Tapi ya, intinya masih sama-sama keluarga buaya. Biasanya orang-orang di sana menyebut nama pendeknya gator, yang jika ditranslate artinya juga buaya.
Untuk storynya sendiri tidak ada yang berat, karena film ini full hanya menyuguhkan ketegangan dengan adegan-adegan jumpscare yang tidak terduga. Jujur ini pertama kalinya bagi saya, dibuat sangat terkejut oleh seekor hewan yang sering saya lihat di televisi. Saya tidak tahu ini penting atau tidak, tapi penyebab keluarga Dave hancur akibat dari keegoisannya yang secara terus-menerus memperhatikan Haley, bahkan memberikan seluruh waktunya demi keberhasilan putri kesayangannya. Ketika anak-anak mereka tumbuh besar dan tinggal masing-masing, tidak ada lagi cinta yang tersisa antara Dave dan istrinya, sehingga mereka memutuskan bercerai dan mencari kebahagiaan masing-masing. Selain mengajarkan kita agar tidak mudah menyerah, film ini juga mengingatkan kita untuk selalu adil dalam membagi waktu terhadap orang-orang yang kita sayangi. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Terima kasih semuanya, sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah!